Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah menarik ya. Sesuatu yang bakal jadi penting banget buat teman-teman yang baru belajar Internet of Things. Ya, hari ini kita bakal bahas Arduino JSON. Disclaimer dulu, saya masih pakai project yang kemarin. Teman-teman bisa cek videonya di sini. Atau kalau teman-teman punya project sendiri juga nggak jadi soal ya. Sama aja teman-teman. Karena nanti caranya pasti sama. JSON atau JavaScript Object Notation. Dia itu adalah format data yang bentukannya itu mirip kayak array. 11-12 gitu ya. Dia punya key, dia juga punya value. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini, tipe data JSON itu isiannya selalu dibungkus di dalam kurung kurawal. Bagian sebelah kiri kita sebut dia sebagai key, dan bagian sebelah kanan kita sebut dia sebagai value. Biasanya JSON itu suka dipakai untuk dua fitur teman-teman. Yang pertama, itu untuk ngebaca data yang dikirimkan dari aplikasi kita. Data yang dikirim dari aplikasi itu biasanya berupa konfigurasi aja untuk objek-objek yang nyambung ke microcontroller kita. Kan kebayang, daripada kita hardcode, lama ya, nggak praktis kan, nggak enaken. Jadi konfigurasinya bakal lebih simpel kalau kita setting di aplikasi. Nanti si microcontroller tinggal baca aja nilainya. Yang kedua, sebaliknya, kita kirimkan data dari microcontroller ke aplikasi. Bayangkan oleh teman-teman, kalau kita punya dua sensor, A, B gitu ya. Kalau kita harus kirimkan nilai dari sensor itu satu-satu ke dalam aplikasi, itu pasti lama teman-teman. Karena kita udah tahu JSON, kenapa enggak ya? Datanya kita satuin aja. Terus satu kali proses kita kirimkan sekaligus datanya. Jauh lebih praktis kan teman-teman? Biar teman-teman makin kebayang, kita langsung mulai aja. Oke teman-teman, kita mulai dari sini ya. Saya lagi buka serial monitor dari Arduino IDE. Nah ini, yang saya blok ini adalah hasil respons yang saya kirim dari aplikasi Laravel. Teman-teman bisa cek lagi. Saya kirimnya dari sini ya. Kalau bentukan datanya kayak gini, dan kita nggak pakai Arduino JSON, kita nggak bisa dapetin satu nilai teman-teman. Umpamanya saya mau dapetin nilai ID-nya aja itu nggak bisa. Jadi kita harus pecah data ini supaya dia bisa diakses key dan value-nya pakai Arduino JSON. Teman-teman silakan install dulu library manager-nya ya. Cari aja Arduino JSON. Kita ambil yang by ini, Benoit Blancon ini ya. Teman-teman silakan install. Tunggu prosesnya sampai beres. Kalau udah baru kita main-main di bagian sini teman-teman. Cara pakai Arduino JSON-nya itu kita include aja kayak gini. Namanya adalah Arduino JSON. Nah, ini pasti dia nyambung ke sini teman-teman. Dari Benoit Blancon tadi ya. Kalau udah, kita scroll ke bawah, kita mainnya di dalam looping. Nah, di sini ya, sesudah kita dapetin payloadnya. Kita bisa bikin gini dulu. Static JSON document. Ini kurang huruf T, teman-teman. Oke, jadi maksudnya dari static JSON document 255 ini gitu ya. Kita itu sediain memori sebesar 255 byte. Untuk apa? Untuk dipakai oleh si Arduino JSON-nya. Supaya dia bisa baca dan nyimpen data JSON dari server, teman-teman. Kemudian kita sebut si datanya itu sebagai doc. Teman-teman sebetulnya bebas ya. Mau simpan di sini sebagai data juga mangga-mangga aja. Cuman biasanya rata-rata orang suka tulisnya itu dia sebagai doc kayak gini. Di sini saya mau tulis dulu pengecekan kalau misalkan ada error dalam JSON-nya ya. Saya bisa tulis kayak gini. Saya simpan dalam satu variabel namanya error. Metodenya itu adalah deserialization. Dia butuh dua argumen. Yang pertama itu dokumen atau dari tipe data JSON-nya gitu ya. Yang kedua adalah payload, yang dimana kita dapatkan respons JSON dari API-nya. Yang ini maksud saya. Tinggal selanjutnya saya lakukan pengecekan aja. Kalau misalkan ada yang error dalam proses parsing data JSON-nya gitu ya, kita tinggal print aja errornya apa gitu ya. Deserialization gagal gitu. Nah, kayak gini. Kita tinggal tulis nih errornya apa, kenapa gitu ya. Langsung kita tutup koneksi HTTP-nya teman-teman. Udah kayak gini aja. Kalau misalkan dia gagal.
Kalau semisalkan dia sukses gitu ya, nah kita bisa panggil nih sekarang key dan value dari payload yang ini teman-teman. Yang dikirim dari server Laravel kita kan ya. Kita bisa tulis kayak gini. Untuk ID itu tipe datanya adalah integer. Kita tulis dia ID, kita tulis doc kayak gini, lalu kita tulis di sini sama kayak kita menulis array asosiatif, teman-teman. Kita tinggal tulis nama key-nya apa, ID gitu ya. Nah, misalkan untuk buat yang lainnya itu saya mau cari yang temperatur gitu ya. File kayak gini. Sama nulisnya sama kayak array asosiatif, kita tinggal tulis temperature. Sesuai dengan data yang di sini teman-teman ya. Kita bisa sebut dia sebagai tipe datanya float. Kita bikin juga untuk yang humidity-nya. Yang kerennya lagi, kita bisa tulis juga untuk created add dan juga updated add-nya teman-teman. Sebagai string biasa ya. Kita bisa tulis kayak gini. Supaya pengecekannya jauh lebih mudah, di sini saya bikin kayak gini. Kita tampilkan di serial monitor ya. Ini hasil Arduino JSON yang sudah di deserialis. Nah, gini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya juga gitu ya. Sini ada temperatur. Oke, kalau udah kita save aja, terus kita upload kodenya teman-teman. Supaya kita bisa lihat nanti bentukan hasil data setelah pakai Arduino JSON itu kayak gimana gitu ya. Baru kita bisa masuk ke fungsi selanjutnya. Oh sorry, ini salah teman-teman. Harusnya deserialization. Nah gini ya, saya lupa. Tinggal kita upload ulang aja. Sip ya, berhasil ke upload, artinya kodenya udah benar teman-teman. Kita tinggal tunggu aja hasilnya nanti kayak gimana. Nah teman-teman, kita udah sukses ya melakukan deserialization-nya. Yang dimana bentukan awalnya itu payload kayak gini. Yang ini, kemudian kita lakukan deserialize untuk mengakses masing-masing key dan value-nya. Bentukan datanya jadi kayak gini. Nah, yang terpenting adalah kalau kita udah berhasil mengakses key dan value dari masing-masing datanya ya, kita bisa lakukan kita nge-get nilainya untuk mengontrol objek yang lain. Contoh kasusnya kayak gini. Saya bakal tambahin 2 data baru untuk nilai maksimum dari temperatur dan juga humidity. Nanti kita tinggal bandingkan aja kan. Kalau misalkan si temperatur saat ini lebih dari nilai maksimum, semisalkan kita nyalakan LED 1 gitu ya. Atau begitu juga untuk yang humidity. Tapi nilai maksimum temperatur dan humidity ini kita setting di Laravel. Jadi kalau misalkan nilai maksimumnya mau dirubah, kita nggak perlu tuh upload ulang kodenya. Kita tinggal setting aja di Laravelnya. Kayak gitu teman-teman. Di sini kita bisa bikin migrasi baru ya, untuk nambahin kolom nilai maksimum tadi di dalam tabel yang DHT aja udah. Jadi PHP artisan make migration, misalkan add kolom nilai maksimal to table DHT. Nah ini ya, ini nama tabel saya teman-teman.
Teman-teman silahkan cek lagi di database masing-masing nama tabelnya apa. Kita tinggal eksekusi migrasinya ya. Pertama saya mau bikin nilai float. Nilai maksimum temperatur gitu ya. Defaultnya kita set dia 0. Kita simpan dia after temperatur deh. Nah kayak gini. Bikin juga untuk maksimum humidity-nya ya. Kalau udah kayak gini tinggal kita tambahin di sini untuk ngedropnya teman-teman. Nah gini. Kalau udah kita tinggal artisan migrate aja, eksekusi migrasinya. Kalau udah oke kayak gini, teman-teman balik lagi ke Arduino IDE ya. Nah kita tungguin. Nah dia baru ada kan. Max temperatur 0, kemudian ada max humidity 0. Sama, kita juga harus akses nih maksimal temperatur dan maksimal humidity-nya lewat Arduino JSON. Kita maininnya di sini. Float juga sama ya. Max tmp file gitu. Sip, kita tinggal upload ulang dulu teman-teman. Baru nanti kita mainin pengkondisiannya mau kayak gimana. Sekarang kita balik dulu ke aplikasi Laravel-nya. Nah, tampilan ini itu sederhana aja kan untuk nampilin temperatur dan humidity. Sekarang saya mau tambahin satu form baru untuk setting nilai maksimum temperatur dan humidity-nya berapa. Kalau saya mainnya itu di file welcome.blade. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan aja gitu ya. Saya mau bikinnya di sini nih, di bawah div yang ini. Actionnya saya mau arahin ke sini. Jadi di web.php ini ya, kita bikin root baru. Metodenya itu adalah post. Nah, saya mau arahin ke sini teman-teman, ke update nilai maksimal. Kita copy URL-nya, kita pindahkan ke sini. Kasih dia metodenya adalah post gitu ya. Di bawahnya jangan lupa kasih CSRF. Gitu teman-teman. Kalau udah berarti kita tinggal bikin metode ini di dalam DHT22 controllernya. Nah, di sini. Balik lagi ke welcome ya, saya lupa. Harusnya ada satu inputan lagi teman-teman. Ininya saya bungkus pakai form group. Punten-punten. Nah, maksud saya kayak gini. Ini nilainya mau berapa gitu ya. Kan tadi cuma jenis nilainya aja. Inputan nilainya nggak ada. Aneh kan? Udah kayak gini aja teman-teman. Kemudian di DHT2 controller kita terima nilainya dulu ya. Nilai diambil dari request nilai gitu. Jenis nilai diambil dari request jenis nilai. Kalau teman-teman mau tambahkan validasi silahkan tambahkan di sini. Untuk sekarang saya skip dulu bagian validasinya teman-teman.
Kalau udah, gampang aja, kita tinggal carikan kayak gini, kemudian kita tinggal update. Kalau misalkan jenis nilainya itu temperatur, max temperatur gitu ya, kayak gini. Terus bawahnya juga kayak gini. Udah, sip teman-teman. Tinggal kita kembalikan ke halaman awal. Udah kayak gini aja, sesederhana ini aja teman-teman. Jadi saya nggak pakai alert apapun, nggak pakai notifikasi, nggak pakai validasi ya. Yang terpenting adalah teman-teman tahu gimana caranya untuk mengolah data Arduino JSON yang dikirim dari Laravel. Sehingga nanti datanya bisa dipakai untuk function control di dalam Node MCU-nya. Kalau udah teman-teman tinggal save aja. Nah dia bakal muncul kayak gini ya. Kita langsung aja uji, misalkan nilai maksimum temperaturnya 20, kemudian saya simpan. Nah dia udah nih. Kemudian teman-teman cek di Arduino IDE. Tuh kan, maksimum temperaturnya jadi dia terupdate otomatis 20. Yang humidity juga pasti sama teman-teman. Kalau saya rubah humidity jadi 60 gitu ya, saya simpan juga. Tuh secara otomatis maksimum humidity-nya udah bernilai 60. Artinya apa? Kalau kita udah bisa mainkan nilai secara dinamis seperti ini lewat aplikasi, jadi di sini saya bisa bikin pengkondisian seperti ini teman-teman. Misalkan umpamanya kalau misalkan temperatur lebih dari 32 gitu ya, nyalakan LED 1 sebagai alert gitu, umpamanya kayak gitu. Jadi di sini saya bisa kayak gini aja gampang. If kalau misalkan temp_val lebih dari max temp_val. Nah, gini teman-teman. Yang dimana kan temperatur value ini adalah nilai dari temperatur ya, yang ini. Kalau max temp_val ini nilai dari sini. Nilai yang kita setting dari aplikasi Laravel kita. Kalau misalkan lebih gitu ya, sebagai penanda saya bisa tulis kayak gini. Serial print rn LED 1 menyala gitu ya. Else saya tinggal matiin kayak gini. Di bagian ini teman-teman bisa secara langsung kontrol objeknya ya. Pakai perintah digital write kan kayak gini. Panggil aja LED 1 kemudian tulis high. Itu pasti sama aja nyala teman-teman. Cuman karena sekarang saya nggak pakai LED, ya fungsinya saya kasih tanda lewat serial monitor aja kayak gini. Nah kalau udah teman-teman tinggal upload ulang ya. Tunggu prosesnya sampai beres, baru nanti kita mainkan kira-kira fungsinya itu jalan atau enggak gitu. Nanti hasilnya dia kayak gini teman-teman. Kelihatan tuh LED satunya menyala gitu ya. Karena temperatur itu nilainya kita 29, sementara nilai maksimumnya adalah 20. Kalau misalkan saya coba ganti, nilai maksimum dari temperatur itu harus 32 gitu ya. Saya simpan. Tuh ketahuan kan di sini langsung dia LED satunya off. Oke teman-teman, kebayangkan cara pakai Arduino JSON untuk aplikasi kita. Simpel aja kan? Kita tinggal akses tuh datanya. Kalau datanya udah bisa keakses, otomatis nilainya kita bisa dapat. Kalau nilainya kita udah bisa dapat, ya terserah kita mau diapain gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.